Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahmah di pelajaran PAI kelas 2. Hari ini kita akan belajar materi bab 15, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, di sini Ibu ada kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Disimak baik-baik ya, kita melihat videonya sebentar. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat hanya sebentar saja ya, nanti selebihnya Ibu jelaskan. Dan Nabi Ismail seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Dusun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus... Nah, teman-teman, untuk videonya sebagian dulu ya, nanti bisa lihat di link deskripsi Bu Rahmah. Kita lanjut ya teman-teman, Ibu menjelaskan tentang kisah dari video tersebut. Di sini kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja bernama Abrahah.
Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ya, beliau diasuh oleh ibunya dan dibantu oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy, yaitu bangsa Arab. Ibunya bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika beliau umur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau mengembala kambing milik pamannya dan juga dipercaya mengembala kambing penduduk Mekah, ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Kemudian ketika berumur 12 tahun, beliau membantu pamannya berdagang hingga keluar Mekah, yaitu ke Syam. Ketika menjual barang dagangan milik Siti Khadijah, beliau selalu berlaku jujur, adil, dan amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah, usianya yaitu 40 tahun. Pada usia 40 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian di sini ada B, menceritakan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat kota Mekah mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang amat jujur dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujurannya, mereka memberinya gelar Al-Amin, yaitu yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW juga memiliki budi pekerti yang amat baik. Beliau sangat sopan dalam segala tindakannya, tidak pernah menyakiti hati orang lain, dan suka menolong orang-orang yang suka memerlukan bantuan. Jadi beliau itu orangnya sangat baik, ya, suka menolong, sopan, ya, dan tidak pernah berbohong. Beliau itu selalu amanah dan jujur. Kemudian yang B yaitu, ini sudah. Kemudian yang C yaitu memiliki perilaku jujur sebagai praktek dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Jujur artinya yaitu benar. Benar dalam perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 119. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.
Quran Surat Al-Maidah ayat 119. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim ya harus selalu berkata jujur ya. Karena apa? Orang yang berkata jujur itu akan disayang oleh Allah ya. Dan yang suka berbohong itu ya akan dijauhi oleh orang-orang, tidak disukai oleh teman. Dan lawan dari jujur itu adalah berbohong ya. Kita sebagai umat Islam harus bisa mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu harap kalian bisa meneladani contoh sikap beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong dikerjakan latihan soal di buku paket bagian A dan B halaman 132 sampai 133. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya di rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.